Bacanya gimana? Salah. Salah. Syaratnya mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih. Bacanya gimana? Malah kok warahmatullah. Mau ini jelas-jelas nggak ada menyebabkan ti kok. Warahmatullahi. Nggak boleh dijazmkan, harus dikas. Kalau dimatikan jazm. Makanya assalamualaikum itu yang benar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dimatiin berarti dia jazm. Ya iya, itu kalau orangnya ngerti nahwu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya, harusnya begitu karena dia menjadi mudhof ilaih. Harus hi. Kalau orangnya ketat begitu. Rahmatullahi wabarakatuh. Kalau warahmatullah berarti dijazm, disukun. Padahal tidak ada alamat jazm dalam isim. Jazm itu adanya cuma di fi'il. Ini isim semua. Kayaknya sudah mulai puyeng. Minum dulu deh. Oke, ada yang bingung? Saya kira nggak ada. Saya kira nggak ada yang dibingungkan di sini. Ini contohnya mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Banyak yang lain, Pak. Contoh begini. Apa ya? Kalau ada tulisan seperti ini bacanya Kitabullah. Saya di kitab ada seperti ini. Bacanya Kitabut Toharoti, kitab bersuci. Bab yang menjelaskan tentang bersuci, Kitabut Toharoti. Ini susunan ini namanya mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Saya nggak lihat Bu Boni kemana ya? Sakit. Oke. Kitabullahi Kitabut Toharoti. Nah, begitu. Yes, sampai sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Nah, yang belum paham. Alhamdulillah. Masih ada satu loh. Mausuf sifat. Nakirah sifat. Ada dua juga mausuf sifat. Nakirah sama nakirah sifat al-ma'rifat. Ada dua. Ini sudah paham? Saya hapus. Nggak ada pertanyaan? Saya anggap sudah paham, saya hapus. Ibu nggak ada pertanyaan? Bingung nanya. Nanya aja bingung. Yang bingung apanya? Apanya jelimet? Coba deh buka tuh ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walau apa? Sebelum itu apa tuh? Sebelum itu yang banyak tuh.
Tuh, khatamallah coba. Khatamallah coba dibaca. Bareng-bareng ya. Khatamallah. Sebelumnya ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Dibaca putus-putus. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azimun. Nah, tetap itu rumus dasarnya jangan dilupakan. Khatama madhi mabni. Allahu isim. I'rabnya hu rafa. Isim i'rabnya selalu rafa. Kecuali diawali awamilul ismi. Ala qulubihim. Nah, sudah beranjak seperti itu bacanya ya. Ada berapa itu? Ada berapa? Ada berapa? 4. Apa deh? 1 apa? Enggak, maksud saya ada berapa susunan i'rab di situ? Ada 2. Satunya apa? Ala qulubi. Yang kedua? Qulubihim. Berarti sudah paham. Ala qulubihim. Menjadi unsur kalam. Berupa apa? Dan apa? Apa mutadawilahnya? Nakirah dhamir. Maka jangan berhenti satu kata itu. Ala qulubihim. Ulang. Menjadi unsur kalam. Berupa jar majrur dan mudhaf ilaih nakirah dhamir. Mana jar majrurnya? Ala qulubi. Jarnya mana? Ala. Majrurnya mana? Mudhaf ilaihnya mana? Qulubihi. Mudhafnya mana? Mudhaf ilaihnya mana? Him. Gitu loh. Jadi jelas apa namanya? Pembagiannya paham. Ala qulubihim itu berarti ada 2. Ala qulubinya jar majrur, qulubihimnya mudhaf ilaih nakirah dhamir. Kok makin panjang, Pak? Padahal nggak ribet, cuma tengok kanan, tengok kiri kok. Tengok kanan, tengok kiri gitu aja. Kanan ada awamil nggak? Kirinya di kasroh, di dhammah gitu aja. Rumusnya belajar tamyiz cuma tengok kanan, tengok kiri. Di kanan ada awamil nggak? Di kiri efeknya apa? Gitu. Itu toh, ya. Terus wa huruf mabni ala sam'ihim menjadi unsur kalam berupa apa?
mabni ala absorihim menjadi unsur kalam dan udah bisa begitu ya. Risyawatun apa? I'rabnya apa? Allah, i'rabnya apa? Tun rofa. Itu dulu yang saya tanya. I'rabnya harokat akhirnya. I'rabnya tun rofa. Kenapa? Isim i'rabnya kecuali nggak ada awamil kan? Makanya dia dibaca rofa. Wa huruf mabni lahum menjadi unsur kalam berupa apa? Apa? Iya. Ayo, kok iso nakira domir itu loh? Nakiranya mana? Kok bisa mudah-mudah pilih? Nakiranya mana? Itulah itu huruf, hum juga huruf. Berarti apa? La itu punya kolom berapa? Kolom 1. Berarti apa? Jar majrur. Oh iya, lali. Ya mabni karena kan, tapi kan susunannya tetap jar majrur, ada bijarin dan ada kata setelah bijarin tetap jar majrur. Lahum menjadi unsur kalam berupa jar majrur. Adabun apa? I'rabnya apa? Isim kecuali azimun apa? I'rabnya isim kecuali. Nah begitu cara i'rabnya begitu. Kalau sudah seperti itu lancar semua satu-satu. Nggih, Pak. Azabun sama azimun bukan nakira. Ya nakira. Tapi kan bisa. Kenapa? Berarti kan fakir muslim itu. Agak mana? Sabaun sama watun. Kalau sementara bisa. Karena dia katanya isimnya kata sifat. Enggak masuk yang itu? Enggak masuk. Belum nyampe. Enggak boleh banyak main. Bisa. Enggak, kalau untuk pelajaran sementara boleh. Adzabu azimin boleh sementara. Karena apa namanya? Azab itu kan dan azimun itu menyifati seperti tembok yang putih, azab yang besar. Azab yang berat. Bukan seperti apa namanya? Dua kata yang jadi satu makna, tidak gitu. Bukan kata majmu'. Ini kata sifat. Tembok putih, wanita cantik, itu sifat semua kan? Ini jadi enggak apa namanya? Tidak bisa jadi kata majmu'. Oke, itu contohnya ya. Sama situ bisa mengi'rab mudhaf ilaih ya. Saya lanjutkan. Bismillah. Masih bisa lanjut ya? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut.
Ya, perhatikan, kita masuk di sebelahnya. Mausuf sifat. Ada dua, satu nakiroh sifat, yang kedua al-ma'rifah. Nah, yes. Sebelum saya lanjutkan, dibuka bukunya yang menjelaskan tentang ciri nakiroh sifat. Halaman berapa ya? Saya lupa sebentar. Ciri nakiroh sifat. Mausuf sifat enggak? Ciri. Ini berapa belakang berarti? 27. Saya butuh 27 sebentar. Apa berubah? Itu jumlah ilmu kita bukan di sini. 27 tadi langsung 27. Ini. Sini 27 sah. Ini berapa? 27. Ini nakiroh sifat. Halaman 27. Karena kita ada nakiroh sifat. Coba lihat susunannya. Ciri nakiroh sifat. Nakiroh, maka tadi ada contohnya kan, adzabun azimun tadi. Tak jadikan contoh aja. Adzabun azimun. Adzabun nakiroh kan? Azimun juga nakiroh. Tapi yang dimaksud yang bisa menjadi mausuf sifat kalau ada ciri nakiroh sifatnya. Lihat ciri nakiroh sifat. Ciri nakiroh sifat. Abjad pertama mim, abjad kedua alif, abjad ketiga waw, dan juga ada abjad ketiga ya diakhiri yun, dan juga yatun. Abjad pertama contohnya muslimun, abjad kedua contohnya salimun, abjad ketiga contohnya salumun, abjad ketiga contohnya salimun, diakhiri islamiyun, contoh terakhir islamiyatun. Semua itu ciri-ciri tersebut berupa awalan, sisipan dan akhiran. Semua itu ciri-ciri tersebut berupa awalan, sisipan dan akhiran. I'rabnya
mengikuti mausufnya diikuti. Itu lagunya yang ibu tahu, Amawiya Mis lagunya dong. Lagunya Nasidaria dulu, yang pernah kenal Nasidaria dulu. Yang tahu kalau pada itu. Ya Pak, coba dia Pak, bareng-bareng yuk. Sebelum saya lanjutkan ke apa? Ke contohnya nakiro sifat. Coba dibuka ciri nakiro sifat. Saya bimbing pelan-pelan. Ciri nakiro sifat abjad pertama mim, abjad kedua alif, abjad ketiga waw, dan juga ada abjad ketiga ya diakhiri yun, dan juga yatun. Ulang dari awal. Ayo bareng 1, 2, 3. Ciri nakiro sifat abjad pertama min, abjad kedua alif, abjad ketiga dan juga ada abjad ketiga ya diakhiri yun, dan juga yatun. Bisa sampai situ? Ya, ulang sendiri. 1, 2, 3. Ciri nakiro sifat abjad pertama mim, abjad kedua alif, abjad ketiga waw, dan juga ada abjad ketiga ya diakhiri yun, dan juga yatun. Iya gitu loh, bisa bagus ya. Abjad pertama contohnya muslimun, abjad kedua contohnya salimun, abjad ketiga contohnya salumun, abjad ketiga contohnya salimun, diakhiri islamiyun, contoh terakhir islamiyatun. Semua itu ciri-ciri tersebut berupa awalan, sisipan dan akhiran. Semua itu ciri-ciri tersebut berupa awalan, sisipan dan akhiran. I'rabnya mengikuti mausuf, apa? Ada, halamannya beda. Ada itu Bu, beda halaman aja kayaknya. Nah, ada. Beda. Iya, soalnya mau dari PLN. Itu juga ada ya. Aku nggak nemu. Kok nggak nemu? Kenapa bisa nggak nemu? Temukan dong. Muter-muter nggak nemu. Nih. Oh iya.
Oke, sudah bisa sendiri sampai contohnya? Ayo. Ciri nakirah sifat. 1, 2, 3. Ciri nakirah sifat. Abjad pertama mim, abjad kedua alif, abjad ketiga waw, dan juga ada abjad ketiga ya diakhiri yun, dan juga yatun, yatun, yatun. Abjad pertama contohnya muslimun, abjad kedua contohnya salimun, abjad ketiga contohnya salumun, abjad ketiga contohnya salimun, diakhiri islamiyun. Contoh islamiyatun, semua itu ciri-ciri tersebut berupa awalan, sisipan dan akhiran. Semua itu ciri-ciri tersebut berupa awalan, sisipan dan akhiran. I'rabnya mengikuti mausuf, mausufnya diikuti. Mausuf yang disifati, sifat yang menyifati. Mausuf itu yang disifati. Tembok putih yang disifati berarti temboknya. Allahu Akbar, Allah yang disifati, mausufnya Allah. Kalau dalam bahasa nahwunya na'at man'ut. Jadi yang menentukan apa sih mausufnya? Ya. Kalau Allahnya itu rafa, berarti kalau mausufnya rafa, sifatnya juga rafa. Contoh seperti ini. Adzabun rafa kan? Azimunnya juga harus rafa. Ada enggak ciri nakirah sifat di sini? Abjad pertama mim, bukan. Abjad kedua alif, bukan. Abjad ketiga waw, bukan. Dan juga ada abjad ketiga ya, ada ya. Berarti ada ciri nakirah sifat. Itu nakirah sifat nanti Bu. Di sininya, yang ketiganya. Ya. Begitu. Tadi saya nggak tahu Ustaz. Ya pikir pertama, kedua, ketiga itu ternyata urutannya ya. Enggak. Salah satunya ada. Abjad pertama mim, bukan. Abjad kedua alif juga bukan. Abjad ketiga waw, bukan juga. Dan juga ada abjad ketiga ya, wadaya. Berarti dia masuk nakirah sifat. Susunan ini namanya mausuf sifat nakirah, nakirah sifat. Kok tahu nakirah sifat? Ciri-cirinya sudah tahu gitu. Jadi di nakirah di ciri-cirinya harus nempel di sifat. Iya. Salah satunya aja. Salah satunya. Dan dia mengikuti maksudnya. Mengikuti sininya.